7 golongan yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah, di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yaitu lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang keduanya bisa memimpin keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Shadaqallahul azim. Awalan, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya, sehingga malam ini kita bisa berkumpul silaturahmi, yaitu di Masjid Hima Darussalam. Sholawat dan salam semoga Allah tetap melimpah curahkan kepada junjungan kita Gusti kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, para penerus risalahnya, termasuk kita. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ummahnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dewan Makmuran Masjid Hima Darussalam yang malam ini kita mengadakan rutinan dan saya diundang untuk ikut ngaji. Mudah-mudahan kita tetap memperoleh barokah apa yang kita lakukan. Amin. Memperoleh rezeki yang barokah. Amin. Diberikan panjang umur yang barokah. Amin. Diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan secara kebetulan untuk saat ini para jamaah semuanya sehat. Sudah terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepatnya lenyap dari bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa Allahumma inna nas'aluka minar riyahil ahmani wa damil aswadi wa da'il
akhir hayatan. Coba didawamkan setiap habis sholat. Mudah-mudahan dengan izin Allah, penyakit yang sekarang melanda bumi pertiwi kita cepat pergi meninggalkan tanah air. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, saya tertarik pada salah satu hadis. Hadis ini cukup panjang. Saya kira kalau dibahas malam ini sampai waktu isya tidak akan selesai. Cukup panjang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun wasyabun la tafi'idadatillah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda warajulani yata'aba billahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi warajulun dzakarallaha fi khilwati fafadat aina warajulun da'atu imra'atun data mansubin wa jamali data mansubin wa jamali ila nafsiha faqala inni akhafu rabbul alamin warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yani cukup panjang kan? Panjang banget. Makanya harus dengan orang kalau mau tamat. Yang pertama, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ini sebelum saya jelaskan, sebelum saya jelaskan satu persatu. Ini semua bukan teori tetapi nasihat untuk kita. Tinggal kemauan kita mau tidak. Contohnya 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yaitu lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diseliling dulu. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syami wa darati ya Rasulullah
Lanjutkan. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Adil itu tidak mesti sama. Jadi pengertian adil itu tidak mesti sama, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bicara pemimpin, jangan hanya melihat ke Pak Lurah, jangan hanya melihat ke Pak RW, jangan juga hanya melihat ke Pak RT. Minimal bisa memimpin diri sendiri. Yang pertama. Yang keduanya bisa memimpin keluarganya. Yang ketiganya bisa memimpin di lingkungannya, entah itu RT atau entah itu RW atau itu Dewan Kemakmuran masjid. Ada contoh, kalau ada warga yang punya mobil, yang punya motor gede, menerima BLT, kira-kira adil tidak? Kira-kira adil tidak? Kalau itu dibilang tidak adil, siapa yang tidak adil? Apakah RT-nya atau yang menerimanya? Ya bisa juga RT-nya, ya bisa juga yang menerimanya. Karena apa? RT-nya tidak sesuai menunjuknya, dan yang menerima pun masih mau menerima. Karena apa? Merasa dirinya punya sesuatu, tetapi BLT masih diterima. Jangan hanya menyalahkan RT-nya, tapi dirinya sendiri pun harus disalahkan. Maka pertama, menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Jiwanya bisa mengatur jasadnya. Jangan sampai jasad dijadikan beban oleh jiwa, atau sebaliknya jiwanya dijadikan beban oleh jasadnya. Memimpin dirinya sendiri. Khalifah fil ardh, manusia diciptakan adalah untuk jadi khalifah di muka bumi. Artinya memimpin dirinya sendiri, memanusiakan
memanusiakan manusia. Tingkah laku kita sendiri sudah belum memenuhi kriteria manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah. Udah tahu manusia itu punya aturan, punya Al-Quran, punya Al-Hadis. Kenapa kencing masih berdiri? Tuh kan? Kenapa kencing masih di samping mobil? Kenapa habis kencing tidak dicebok dulu? Manusia atau hewan? Makanya dirinya sendirilah yang harus dipimpin, baru keluar. Syukur-syukur bisa memimpin satu RT, syukur-syukur bisa memimpin satu RW, bahkan memimpin satu negara. Tetapi yang menjadi kunci adalah memimpin dirinya sendiri. Jangan sampai jasad kita dikuasai oleh nafsu, atau jiwa kita diperbudak oleh jasad. Ketika jasadnya busuk, rohnya dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Roh diperbudak oleh jasad. Jasadnya diindah molekkan, cantik molek, menarik semua orang. Itu jasadnya. Tetapi jasad nanti akan busuk. Siapa yang dituntut adalah rohnya yang telah diperbudak oleh jasad. Sekali minimal bisa memimpin dirinya sendiri, yaitu memanusiakan jiwa dan raganya masing-masing. Cukup sampai di sini dulu. Imamun untuk bisa sampai yang ke-7, karena nanti kalau dibahas terus-menerus 1 panggung 2 jam nggak mampu. Yang keduanya, da'athu imro'atun data mansubin wa jamal. Laki-laki yang didatangi perempuan yang mansubin wa jamal, kaya dan cantik. Kira-kira si Ustaz Hasan tertarik atau tidak? Tertarik atau tidak? Udah cantik, kaya lagi, data mansubin. Tetapi dijawab, ini akhafu Rabbul alamin. Jawabannya, tidak mau saya takut pada Allah. Kira-kira jamaah seperti ini tidak? Kira-kira jamaah seperti ini tidak? Kalau yang seperti ini udah jelas dari wajahnya juga tidak menolak. Makanya ada salah satu ujaran yang bernama Haji membuat lagu. Cinta zaman sekarang dimulai dari chattingan, saling lempar gunggalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending aja ta'arufan dulu. Sholli wa sallim iman al-ahmada, sholli wa sallim iman al-ahmada, wal ali wal ashab liman
Dan sekali lagi, laki-laki didatangi perempuan yang cantik menor dan punya harta yang banyak untuk diajak berzina, tetapi menolak dengan jawaban ini akhohu, saya takut pada Allah Rabbul Alamin, yaitu yang memanggil dari panggilnya seluruh alam. Kira-kira kalau Fauzan itu seperti apa? Kalau Fauzan yang didatangi kira-kira seperti apa? Tidak mau menolak. Yang ketiga, biar cepat aja selesai. Yang ketiganya wasabun nasa'a fi ibadatillah, masih muda tetapi ibadahnya khusyuk, masih muda khusyuk ibadahnya. Kalau sudah tua itu mah wajar-wajar saja. Karena apa? Sebentar lagi sudah ke surga bumi. Tapi yang lebih penting, karena mau kesana kemari sudah tidak punya tenaga. Mau ke pasar malam sudah tidak kuat jalan, mau ke kafe sudah tidak kuat jalan. Wajar saja kalau tinggal ibadahnya. Tetapi kalau muda ibadahnya rajin, itulah yang akan memperoleh pertolongan nanti, di mana hari itu tidak ada pertolongan. Makanya mumpung masih muda, ihtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Jaga muda sebelum datang hari tua. Mumpung masih muda, membaca tulisan masih jelas, gunakan mata Anda untuk membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita hadis yang dulu kayak gini, yang minimal yang Al-Quran lah yang ada harokatnya. Pertama apa? Matanya awet, lihat kancil, nggak usah pakai kacamata, masih awas. Karena apa? Dari kecil baca Al-Quran. Lihat pasti ini masih muda kayak itu sudah memakai kacamata. Karena apa? Cara membaca Al-Quran. Jaga muda sebelum datang tua. Makanya orang yang muda ibadahnya udah khusyuk akan memperoleh janji Allah, akan memperoleh pertolongan di mana hari tidak ada pertolongan. Ini adalah janji Allah. Sekali lagi, kalau tua rajin mah wajar. Mau kemana-mana sudah nggak punya tenaga. Tetapi membaca sudah tidak, sudah nggak jelas membacanya. Jadi kalau hafalnya subhanallah, Allah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah kenapa waktu mudanya tidak mau menghafal, apalagi membaca Al-Quran sehingga hafalnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, seperti itu. Sekali lagi, mumpung masih muda, gunakan mata Anda untuk membaca Al-Quran, minimal hafal surat Al-Ikhlas sama Inna A'toina se-Indonesia apal semua. Karena apa? Sholatnya itu lagi sehingga malaikat yang nggak usah dengerin, paling angka cetak, Allah cetak,
Sekali-kalinya kau membaca Qul ya ayyuhal nggak bisa selesai. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma ta'budun wala ana a'budu ma ta'budun. Kapan selesainya? Makanya sekali-kali membaca Qul ya ayyuhal tidak khotam. Makanya daripada tidak khotam yang lebih baik Qul huwallahu ahad. Keduanya inna a'toina yang pasti apa, tapi harus diingat surat yang panjang dengan yang pendek pasti pahalanya banyak yang panjang asal maknanya sadar. Kalau maknanya tidak sadar mubalik, hatinya benar yang bulan, imamnya lama sekali. Kalau lama sujudnya tidak jadi masalah, tapi membacanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Lama sekali. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Begitu salah maknanya sudah tidak ada. Bukan jatuhnya besok namanya siapa amsir, bukan. Kalau amsir lebih baik pergi. Katanya nih, katanya imam katanya ke masjid kepengen ya khusyuk, tetapi begitu diajak khusyuk, nah kemana? Remuk duluan. Yang nomor selanjutnya yaitu warajulun qalbuhum mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu ingat ke masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda. Jadi ketika keluar dari masjid sampai kembali ke masjid, hatinya selalu ingat. Makanya al-masjidu usisa masjid itu dibangun untuk orang yang takwa. Tapi saya kurang setuju kalau masjid ini tempat orang yang takwa. Karena apa? Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah pada Allah dimanapun berada. Kalau di masjid ba'diyah, qobliyah biasa. Karena apa? Temannya seperti itu. Sehingga kalau tidak qobliyah, ba'diyah malu. Bahkan malah ada habis sholat asar ba'diyah asar. Ada kan? Nah, seperti itu. Coba kalau di rumah sholat, sebelum sholat qobliyah dulu, setelah sholat ba'diyah dulu, terus baca Al-Quran dan lain sebagainya seperti di masjid. Itulah yang takwa mutlak takwa. Tapi kalau hanya di masjid belum tentu nanti di rumah akan seperti itu. Jadi takwanya hanya di masjid, padahal ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah pada Allah dimanapun Anda berada. Mau jamaah ketika dari kamu sendiri wajar. Coba ketika keluar sholat enggak? Tidak. Apakah itu orang takwa? Sholatnya khusyuk. Karena apa? Jamaah di masjid. Coba di rumah seperti itu.
Jadi apa artinya? Takwa ketika hanya di masjid, ketika keluar dari masjid takwanya hancur. Makanya di sini kharaja, idza kharaja hatta yauda, ketika keluar dari masjid sampai nanti lagi. Jadi di masjid dan di rumah ibadahnya sama saja. Itulah orang yang takwa yang sebenarnya. Karena mau baca Al-Quran ketika di masjid dia didengar orang, maaf saya udah percaya sampai di rumah pun akan membaca. Tapi banyak juga udah ada dulu speakernya mati Pak, aduh. Udah ada dulu mati listrik Pak. Memang azan itu harus pakai listrik doang. Takwa tidak, kan itu kan? Kalau yang takwa ada listrik, ada speaker, ada tidak ada pun tetap ada. Kalau imam nggak ada mic ya sama saja. Jangan hanya imam ketika ada mic, itu mah orang lihat pamer, bukan dasar takwa. Iya, kharaja hatta ya. Itu. Jadi masjid untuk orang yang takwa. Tetapi takwa yang sebenarnya di masjid dan di luar masjid ibadahnya sama saja. Kalau di masjid pakai kopiah, di rumah pun pakai kopiah. Di masjid pakai betiah, di rumah pun pakai betiah. Di masjid wirid subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Seperti itu di rumah pun juga harus dipikir. Itulah orang yang takwa. Kalau di masjid jamaah, di rumah pun harus juga berjamaah. Sama siapa? Ya sama istrinya, sama anaknya. Jadi jamaah jangan hanya di masjid saja. Iya kalau rumahnya dekat masjid, kalau rumahnya jauh dari masjid, gimana? Apakah harus jamaah di masjid? Jamaah di rumah, sekalipun hanya dengan seorang makmum, yaitu dengan istri tercinta. Malah sekali-kali istrinya itu diajak jamaah. Jadi jangan hanya memikirkan dirinya sendiri jamaah di masjid, istri tercintanya tidak pernah diajak berjamaah. Di mana letak imam rumah tangganya? Bukan hanya imam tapi harus menjadi imam sholat di antara anggota keluarganya, walaupun tidak setiap waktu. Paham? Jangan sampai di rumah sholat sendiri, istrinya sholat sendiri. Kan waktu maghrib ini kan sangat singkat. Kenapa? Sayang, ayo berjamaah. Coba ayo diikutin. Sayang, ayo berjamaah. Bapak, sayang, ayo berjamaah.
Ulangi lagi, saya ayo berjamaah. Sekali lagi, saya ayo berjamaah. Indahlah rumah tangga. Yang tadinya istrinya akan marah, tetapi begitu diajak, saya ayo berjamaah, akan tertarik. Apalagi tengah malam dibangunin, diajak sholat tahajud, saya yakin tidak mau. Iya. Apalagi diajak sholat tahajud jam 12 malam, saya yakin tidak akan mau. Kalau tidak mau jangan dipaksa. Lebih baik tahajud sendiri dengan membaca Quran. Istri pun gak akan tertidur. Suami saya suaranya indah, seneng, mesti gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya, karena bacaannya malam-malam maka halus. Tetapi dicoba, salah satu dicoba setengah main. Setengah main. Satu lagi untuk meneruskan yang tadi. Warajulun dzakarallaha wa fadl sa'aikum, yaitu orang yang mau zikir pada Allah dan sampai keluar air matanya. Orang yang mau zikir pada Allah sampai keluar air matanya. Kapan biasanya? Di sholat tahajud. Wajar kalau punya masalah terus zikir, nangis. Karena apa? Nangis si masalahnya bukan ingat pada Allah, tetapi ingat musibah yang diterimanya. Makanya zikir sampai nangis. Bukan seperti itu yang dimaksud. Saking banyak zikir, saking kagum mengagumi Allah, saking cintanya pada Allah, zikir keluar air mata. Tapi kalau jamaah ini saya yakin, kalau zikir saking nangis karena apa? Masalahnya terlalu gede. Bener gak? Karena masalahnya rumit sehingga malam-malam zikir nangis. Tapi nangisnya bukan karena apa, tapi karena masalah yang tidak kunjung selesai. Masih 2 lagi, insya Allah akhir Desember PR. Mudah-mudahan 5 yang saya sampaikan tadi ini bukan teori, tapi bisa dilaksanakan. Yang pertama, jadilah pemimpin untuk dirimu sendiri. Sebagai orang Islam itu seperti apa nasihatnya? Jangan sampai kenceng dimanapun, dan kenceng tidak cekok itu salah satu contohnya. Yang keduanya, ketika di masjid dan di rumah sama saja. Jangan hanya usuk di masjid, di rumah tidak pernah sholat dan lain sebagainya. Yang terakhir, zikirlah pada Allah dengan ikhlas, tapi karena cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nangisnya bukan karena masalah, tetapi karena kagum mengagumi Allah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan benar-benar menjadi nasihat untuk diri kita masing-masing, terutama yang ngomong itu yang ngomong pertama, keduanya yang itu dengan tulus, sehingga semuanya bisa melaksanakan karena hidayah dari
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, sekali lagi waktunya sudah masuk waktu dan kodratnya tetap tidak akan akhirnya wallahul muwaffiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa maulana Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffiquna wa yuwaffiquna sidq. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa sallallahu wa akhirni bi rahmatika ya rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar rabbana atina jannatan wa ya aziz ya rabbal alamin. Alhamdulillah.